Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendri Ayurandani. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran level kelompok. Nah, yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok merupakan himpunan dari sesuatu yang memiliki identitas tertentu masing-masing. Sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu dijadikan satu atau menghimpun sendiri ke dalam satu kesatuan. Yang kedua, himpunan ini kemudian menamakan diri atau diberi nama dengan khas spesifik dalam himpunan, seperti binatang, misalnya ada kucing, anjing, kambing, dan sebagainya. Bila ada sekian banyak kucing berhimpun menjadi satu pedagang kucing, sangat mungkin menamai sebagai kelompok kucing. Kemudian bila pengelompokan kucing ini membeda ke dalam karakteristik berdasarkan bulu, sangat mungkin akan ada dua kelompok, yaitu kelompok kucing biasa atau lokal dan kelompok kucing Persia. Kemudian demikian, setelah bila ada lagi karakter pembelahan lagi, bisa jadi muncul kelompok yang ketiga, yaitu kucing medium. Demikian juga dengan manusia, ada kecenderungan untuk menanamkan diri dan dinamakan berdasarkan identitas tertentu. Misalnya muncul istilah kelompok pengajian karena aktivitas banyak menyelenggarakan pengajian. Terus kelompok terorisme yang karena aktivitasnya banyak membuat kekacauan. Kelompok radikal karena ditenggarai memiliki pemikiran yang ekstrim. Kelompok informal karena terbentuknya berdasarkan sukarela. Kelompok sampalan karena kebanyakan anggota yang berasal dari kelompok sekunder yang tidak terakomodasi dalam kelompok utama. Bahkan penamaan kelompok ini bisa juga berdasarkan keragaman, seperti kelompok pencinta motor gede, pencinta burung perkutut, penggemar motor gede, penggemar keroncong, musik keroncong, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apa? Selanjutnya yaitu pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan yang lain saling bertemu. Pertemuan antara individu tersebut baru dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial setelah mereka sepakat untuk melakukan interaksi sosial yang ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan sangat mungkin di antara individu tersebut terjadi persaingan atau konflik dan pertikaian untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan yang lain saling bertemu. Pertemuan antara individu tersebut baru dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial setelah mereka sepakat untuk melakukan interaksi sosial yang ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan sangat mungkin di antara individu tersebut terjadi persaingan atau konflik dan pertikaian untuk mencapai tujuannya. Dan kemudian sering dengan perkembangan usia, kemampuan intelektual kita masuk dan terlibat dalam kelompok-kelompok sekunder seperti sekolah, lembaga agama, tempat bekerja, dan kelompok sekunder lainnya. Sesuai dengan minat perkembangan usia, kemampuan intelektual kita masuk dan terlibat dalam kelompok-kelompok sekunder seperti sekolah, lembaga agama, tempat bekerja, dan kelompok sekunder lainnya sesuai dengan minat keterkaitan kita. Ringkasnya, kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita karena melalui kelompok memungkinkan kita berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan dengan anggota kelompok-kelompok lainnya. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi bagian C, yaitu karakteristik kelompok sosial. Para ahli umumnya sepakat mengartikan kelompok sebagai interaksi tatap muka antara individu-individu dengan maksud dan atau tujuan yang diinginkan. Jumlah individu yang dimaksud disepakati minimal 3 orang kelompok, dengan jumlah 3 orang masuk kategori kelompok kecil. Selebihnya bisa masuk kategori sedang dan besar. Kategori besar dan kecil suatu kelompok menurut Muhammad Mufid tidak selalu merujuk pada jumlahnya,
namun juga tergantung pada faktor psikologis yang mengingat mereka. Daryanto menyebut ada dua karakteristik yang melekat pada satu kelompok, yakni norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan lainnya. Ada 3 kategori kelompok, yakni norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur hubungan antara anggota kelompok. Norma prosedural menguraikan secara lebih perinci bagaimana kelompok harus beroperasi, dan norma tugas memusatkan perhatian bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Suatu ketika, tim bisa juga dikembangkan dari kelompok-kelompok yang ada ketika masing-masing kelompok mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh tim. Ini terjadi misalnya ketika Indonesia ingin membentuk tim kesebelasan nasional yang direkrut dari berbagai kelompok sepak bola. Masing-masing anggota mengetahui bahwa sifat tim hanya sementara untuk menjalani kejuaraan tertentu. Setelah itu, kembali ke kelompok masing-masing. Nah, dapat dimaknai di sini kita anggota kelompok masuk dalam tim, maka disebut kelompok sekunder. Sementara ketika kembali ke kelompok semula, masing-masing masuk dalam kelompok primer. Karakteristik komunikasi kelompok yang lain adalah di dalamnya terjadi pembagian peran serta sesuai dengan kesepakatan. Ada individu yang berperan sebagai inisiator. Biasanya individu yang paling antusias menganggap kelompok sebagai keluarga kedua dan memandang penting hubungan. Selanjutnya, ada individu yang berperan sebagai penghubung. Biasanya mereka yang tidak suka atau tidak berani memimpin dan lebih senang kegiatan di luar. Kita masuk pada bagian D, yaitu mencermati karakteristik kelompok untuk kepentingan bisnis ataupun pemasaran. Komunikasi pemasaran pada level kelompok jangan hanya dilihat dari jumlah yang terlibat dalam interaksi sosial. Mungkin jumlahnya hanya 3 atau 4. Namun, masing-masing membawa ide-ide besar yang hendak disinergikan. Masing-masing juga memiliki background sosial ekonomi yang tinggi, dalam hal ini pengusaha besar, di mana mereka memiliki kekayaan berlimpah. Mereka berkumpul karena terdorong oleh banyak pikiran bisnisnya, yang sekarang dikelola cenderung stagnan. Sementara uang yang disimpan pada bank dianggap tidak menentukan, karena suku bunga simpanan sangat rendah. Karena itu, 4 orang yang bertemu membicarakan bisnis lebih dahsyat dibanding dengan 100 orang pengangguran yang berkumpul hanya di pinggir jalan. Daryanto menyebut ada 2 karakteristik yang melekat pada suatu kelompok, yakni norma dan peran. Norma adalah persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan yang lainnya. Kemudian ada 3 kategori kelompok, yakni norma sosial, prosedural, dan tugas. Norma sosial mengatur hubungan antara anggota kelompok. Norma prosedural yaitu menguraikan secara lebih perinci bagaimana kelompok harus beroperasi. Dan ketiga, norma tugas, memusatkan perhatian bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Robert B. Maddox menyatakan sebuah tim yang efektif apabila semua anggota menjalankan peran khusus sesuai dengan bakat terbaik mereka. Manakah sebuah tim memfokuskan diri pada pencapaian tujuan dengan kerjasama, yaitu teamwork, yang baik di dalam tim umumnya tim akan sukses. Di sisi yang lain, ketika anggota tim bermain secara individual, mereka biasanya gagal. Dalam dunia kerja, banyak pemimpin tidak memahami cara mengubah kelompok mereka menjadi tim yang produktif. Hal ini mungkin disebabkan karena yang dihasilkan tidak bisa dinilai secara cepat ataupun sedramatis pada olahraga. Masalah dapat muncul tanpa diketahui dan tindakan perbaikan biasanya terlambat diambil. Baiklah, kita akan masuk kepada materi bagian E, yaitu prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Komunikasi pemasaran pada level kelompok jangan hanya dilihat dari jumlah yang terlibat dalam interaksi sosial. Mungkin jumlah hanya 3 atau 4, namun masing-masing membawa ide-ide besar yang hendak disinergikan. Masing-masing juga memiliki background sosial ekonomi yang tinggi atau pengusaha besar.
yang memiliki kekayaan berlimpah. Mereka berkumpul karena terdorong oleh banyak pikiran. Bisnis yang sekarang dikelola cenderung, sementara uang yang diparkir di bank dianggap tidak menentukan karena suku bunga simpanan sangat rendah. Karena itu, 4 orang yang bertemu membicarakan bisnis bisa lebih dahsyat dibanding dengan 100 orang pengangguran yang berkumpul di pinggir jalan hanya untuk menonton karnaval 17 Agustus. Namun demikian, meskipun kelompok ini berlatar belakang ekonomi lemah, bukan berarti mereka tidak bisa membuat aktivitas bisnis. Kuncinya adalah bagaimana mengidentifikasi gejala yang ada sebagai peluang. Tentu saja untuk bisa melihat suatu sebagai peluang dibutuhkan kemampuan menganalisis gejala. Disinilah pentingnya ilmu. Membaca buku merupakan cara yang paling mudah dilakukan saat ini. Pencarian ilmu pengetahuan dari dunia maya sudah sangat mudah dan murah. Membaca kisah-kisah sukses orang lain dari buku bisa menginspirasi. Prinsip-prinsipnya yaitu: 1. Setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang diikat oleh kesamaan yang disepakati tertentu. 2. Setiap kelompok memiliki anggota yang karakteristik perannya bisa berbeda-beda. Ada anggota yang cenderung dominan sehingga aktif atau menjadi inisiator dalam banyak aktivitasnya. Namun ada juga yang anggota yang memilih mengambil peran sebagai penghubung, dan ada yang cenderung pemanci. Semua peran tersebut memiliki kontribusi dalam komunikasi pemasaran. 3. Setiap kelompok memiliki individu yang unik dalam pengelompokan diri. Di dalam kelompok ada kelompok lain yang mengelompokkan diri. Di dalam kelompok ada kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil. Dalam analisis jaringan komunikasi, kelompok kecil ini sering disebut klik. 4. Setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakter spesifik dalam pola penerimaan produk. Everett M. Rogers tahun 1995 menemukan fakta bahwa masalah adopsi atau penerimaan produk, terutama produk baru, memiliki pola tertentu berdasarkan waktu. 5. Setiap produk memiliki kekuatan masing-masing dan setiap individu di dalam kelompok memiliki selera tersendiri pada kekuatan tersebut. Kekuatan produk mengikuti konsep Philip Kotler menjadi 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya pada bagian F, implikasi pemasaran kelompok. Nah, dalam kelompok terdapat nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi. Maka, pemasaran sesuatu cenderung efektif bila menyesuaikan diri dengan nilai kelompok. Namun, dalam pemasaran acap kali hanya mengejar keuntungan atau profit oriented tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan. Dalam tulisan ini, kita ingin mengingatkan bahwa ada implikasi negatif yang ditimbulkan manakala produk yang dipasarkan memilih efek yang destruktif. Nah, dalam PP nomor 103 tahun 2004 pasal 67 ayat 2 dinyatakan bahwa penyehat tradisional dan panti sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan. Adapun tenaga kesehatan tradisional dan fasilitas kesehatan tradisional masih dapat melakukan promosi melalui publikasi dan iklan sepanjang bisa dikategorikan sebagai pelayanan kesehatan tradisional komplementer, terdapat dalam pasal 68. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan iklan layanan kesehatan tradisional di radio maupun televisi. Mengapa? Karena tidak jelasnya perundungan yang memberi delegasi untuk mengawasi hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.